akan menjelaskan cara bagaimana memeriksa kaki-kaki mobil yang benar. 3. Ya, kali ini kita akan mencoba dengan mobil Avanza. Nah, sekarang ini posisinya mobil di belakang full kalau di atas lip puring. Nah, kita akan mengecek kaki-kakinya dengan cara dry park. Dan sekarang ada satu orang di atas yang menggoyangkan setir kanan kiri, dan nanti saya akan di bawah untuk mengecek komponen kaki-kakinya. Nah, ini setir digoyang kanan kiri dan saya sedang mengecek posisi terotnya. Jika terotnya ini oblak, dia akan dipegang akan berasa. Nah, ini posisinya bagus. Dan saya akan mengecek terot panjang atau rack end. Nah, kalau rack endnya rusak, pada saat diputar setir kanan kiri dia akan seperti ini. Nah, kalau ini posisinya oke. Nah, ini kita mengecek dari komponen rack steer. Dan jangan lupa kita mengecek di bagian dalam, yaitu komponen bushing rack steer yang ada di sini. Ya, ini bisa lihat. Nah, jikalau ini bushing rack steer-nya oblak, tidak dapat dilakukan spuring. Rusak. Oke, ini adalah tipe suspensi McPherson. Nah, jadi tipe ini ball joint-nya satu di bawah, dan dia memakai shock breaker sampai ke dudukan shock breaker atau biasa dibilang karet support. Nah, ini adalah tipe McPherson. Dan selanjutnya saya akan mengecek terot yang sebelah kiri. Ini keadaannya masih oke, terot pendek, dan saya mencoba mengecek yang terot panjang atau rack end. Nah, ini juga posisinya masih oke. Begitu juga dengan bagian dalam nih, rack steer nih, saya pegang, atau dudukan rack steer. Oke. Ya. Ya, ini adalah posisi di dongkrak. 3. Dan ini adalah posisi di dongkrak. Nah, jadi kita usahain mobil setelah dongkrak, ini kita pasang backstand untuk pengaman. Kita pasang di bagian sini asisnya. Nah, ini kita pasang kanan kiri. Jadi fungsi feedback ini sama seperti dongkrak. Dia berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan. Sedangkan yang menahan mobil ini yaitu backstand. Oke. Dan ini kita akan coba dengan cara didongkrak. Nah, jadi Pak Ahmad yang menggoyang kanan kiri, saya yang mengecek posisi terotnya. Oke. Dan hijau ini kita cek nih oblak atau tidak. Nah, kalau di oblak pas digoyang kanan kiri, terotnya akan seperti ini. Dan ini dalam kondisi oke. Nah, ini kita cek juga bagian yang dalam atau biasa disebut rack end atau long terot. Nah, ini di posisi roda digoyang kanan kiri. Nah, kalau posisi rack endnya ini oblak, dia seperti ini di dalam. Dan bisa juga kita cek ini bagian dalam atau pengikat rack steering atau
atau namanya bushing rack steer. Ini juga pengaruh terhadap spuring. Ya. Dan ini posisi roda digoyang atas bawah. Nah, di sini kita bisa lihat ada ball joint bawah nih. Nah, ketika roda digoyang atas bawah, nah ball joint bawah ini kita cek. Nah, ini kondisinya oke. Nah, jika kondisinya tidak bagus, maka ball jointnya akan seperti ini. Kan ketika dipegang dia akan berasa pergerakannya. Nah, di sini juga ada namanya lower arm atau biasa di bengkel sayap bawah. Nah, tipe McPherson ini dia juga mempunyai bushing lower arm depan. Nah, ketika roda digoyang atas bawah, ini juga harus dicek nih bushingnya. Begitu juga dengan bushing lower arm yang bagian belakang. Ini bisa kita cek dari fisiknya, apakah dia sobek atau dia pecah-pecah. Nah, jika digoyang atas bawah, ini juga kita pegang. Kalau dia sobek, dia akan ada pergerakan. Nah, ini juga mempengaruhi pada spuring. Nah, setelah itu, Ya. nah ini ada namanya stabiling atau stabilizer. Nah, ini juga kita cek kondisi fisiknya, nih, ada karetnya, atau ada sebutannya dibilang sway bar. Nah, jadi stabilizer ini berfungsi untuk pada saat mobil berbelok, mobil ini tidak berbalik atau body roll. Fungsinya untuk menyeimbangkan. Nah, setelah itu kita bisa mengecek laharnya atau bearing. Bisa dengan cara diputar dan springnya ini kita pegang. Pada saat diputar, jika dia ada suara grup, nah laharnya ini sudah bermasalah. Bisa juga dicek dengan atas bawah, sama seperti yang tadi. Coba bisa diperagakan Pak. Digoyang-goyang dari luar Pak. Nah, seperti ini. Kalau bearingnya rusak, dia akan seperti ini. Nah, setelah itu kita jangan goyangkan dengan suspensinya. Lihat. Suspensinya bocor atau tidak. Nah, ini suspensinya masih dalam keadaan bagus. Nah, setelah itu kita bisa ngecek rem. Nah, bisa kita dengan cara diputar. Nah, jika macet remnya, berarti kendaraan ini harus diservis rem terlebih dahulu. Bisa juga dengan cara pada saat dites. Nah, terkadang pada saat dites rem yang kita injek bisa jadi salah satu itu macet, jadi bisa mempengaruhi terhadap spuring. Nah, itu kita bisa mengecek dengan kondisi tapak bannya. Kita lihat tapak bannya ini, jika ada salah satu yang sudah termakan atau tidak rata lagi, nah ini juga tidak bisa dilakukan spuring. Ya. Dan setelah tapaknya sudah kita cek, kita lihat juga dengan tipe dan ukurannya. Jadi sebelum spuring, roda itu kanan kirinya harus sama, dengan tipe yang sama dan juga dengan jenis yang sama. Dan dengan alur tapak ban ini juga harus sama kanan kiri. Karena jika tidak, daya cengkramnya pada saat jalan dia akan berbeda, dan itu mempengaruhi hasil dari spuringnya. Dan kita juga bisa lihat tahun dan jenis pembuatannya. Jadi kalau misalnya terlalu tua umurnya gimana Pak? Nah, jika terlalu tua, ban ini dalam bahasanya ada namanya getas atau keras. Jadi ban ini tidak terluntur lagi. Nah, dalam pengalaman saya, jika ban yang sudah tua, walaupun tapak bannya ini masih tebal, bisa mempengaruhi di spuring.
juga pada pengetesan itu waktu di Iya, balancing. Oke. Nah, untuk pengecekan roda bisa juga kita cek pada saat balancing. Jadi sebenarnya prosedur yang lebih baik itu balancing dulu baru spuring. Nah, ketika balancing dilakukan, roda juga bisa kita cek nih. Dari keolengannya, bisa dari velgnya atau dari ban. Dan jangan lupa juga tekanan angin juga perlu dilakukan dan dicek. Jika tekanan yang kurang harus kita tambahin, atau jika tekanan yang lebih harus dikurangi. Karena itu sangat mempengaruhi dalam spuring. Oke, dan ini ada namanya karet support atau dudukan pada shock breaker. Nah, ini jadi pada saat roda digerakin atas bawah, nah ini juga kita cek posisi karetnya. Nah, jadi pada saat digerakin atas bawah, jika posisi karetnya ini goyang, nah ini juga berpengaruh pada spuring. Jadi kalau saya ini goyang gimana Pak? Jadi harus diperbaiki dulu atau gimana? Nah, jadi jikalau karet support ini goyang, jadi ini harus diganti dulu. Nah, kalau tidak, hasil pada spuring juga tidak maksimal. Bisa mempengaruhi narik, kendaraan menarik atau membuang. Nah rekan-rekan, tadi kita di sana yang di tempat yang tadi adalah kita mengecek mobil Avanza yang menggunakan suspensi McPherson. Nah sekarang kita akan bagaimana memeriksa mobil yang menggunakan double wishbone. Silakan Mas Indra. Oke. Nah, ini adalah tipe rangka tipe double wishbone. Nah, ini sekarang kita cek dengan posisi break atau roda menyentuh ke lantai atau posisi lip pada spuring. Nah, jadi pada saat satu orang menggerakkan kanan kiri, nah saya akan mengecek nih carotnya, posisi carot. Nah, ini posisinya oke. Nah, jika dia oblak dia akan seperti ini pada saat dipegang. Nah, setelah itu kita cek bagian rack end atau long tirot. Nah, ini. Nah, jadi di bagian dalam dia ada seperti ini. Nah, kalau dia bermasalah dia akan seperti ini. Ini kenapa nih Mas Indra? Kenapa posisi checkpointnya dari sini, posisi dongkraknya? Ada alasannya nggak nih kenapa ini? Nah, jadi kenapa kita mendongkrak harus di posisi saya bawah? Karena jika tidak, misalkan kita posisi di sini. Nah, pada saat didongkrak, jadi ball jointnya itu tertekan oleh shock breaker-nya. Nah, jika di posisi di sini, pada saat didongkrak, posisi shocknya itu tidak menekan ke bawah, sehingga kita bisa mengecek pada ball joint yang bagian bawah. Oh, jadi dia posisi bebas ya? Posisi bebas nggak tertekan sehingga lebih mudah pemeriksaannya ya? Iya, Pak. Jadi kocaknya bisa lebih kelihatan kalau dia oblaknya bisa kelihatan. Ya, benar. Di sini untuk ball joint, itu ball joint atas ya? Iya, ball joint atas. Terus pemeriksaannya gimana? Perlu digoyang-goyang juga? Nah, untuk pemeriksaannya kalau tipe seperti ini digoyang atas bawah pada roda. Nah, ini kita cek dulu nih. Nah, kalau goyangnya seperti ini, nah ini adalah bearingnya atau laharnya. Jadi yang goyang itu ban, sedangkan di bagian sini dia tidak goyang nih, kelihatan. Ini pergerakannya. Nah, jadi pada saat ngecek atas bawah, kita bisa mengecek ball joint bawah dan ball joint atas. Begitu juga dengan bearingnya atau lahar. Nah, ketika digoyang atas bawah nih, ada pergerakan nih seperti ini. Nah, coba Pak, agak kuat sedikit Pak.
Sedangkan di posisi ball joint atau ball joint bawah dia tidak ada pergerakan atau tidak oblak. Sedangkan kita lihat di bagian sini dia ini oblak. Nah, ini juga untuk mengecek bearing atau lahar. Biasa dibilang sayap atas dan sayap bawah. Oh, yang bahasa Amerikanya SLA itu ya, short Nah. long arm. Kalau bahasa Amerika short long arm, atas dan bawah. Nah, ini adalah posisi penyetelan pada camber. Nah, ini ada kita lihat seperti baut dan juga ini garis-garis atau biasa dibilang baut esentrik. Nah, ini untuk penyetelan camber. Begitu juga dengan yang sebelah sini. Nah, ini ada kita lihat seperti batang memanjang. Nah, ini biasa dipakai pada mobil Kijang L300 juga memakai seperti ini. Nah, ini bisa digunakan untuk menyetel caster. Nah, atau biasa dibilang strut bar. Jadi posisinya ada baut di sini dan baut di bagian dalam dan luar. Nah, ini kita lihat ada ulirnya atau dratnya. Jadi pada saat kita menyetel caster bisa ini dikendorin atau ini dikencengin. Jadi strut barnya ini bisa tertarik atau terdorong. Jadi kalau misalnya ini saya dorong, itu casternya semakin positif atau semakin negatif, Pak? Nah, kalau dia terdorong, casternya itu akan semakin positif. Nah, caranya ini dikendorin baut yang di sini dan ini yang dikencangin. Nah, untuk membuat casternya mundur, nah ini yang dikencingin dan ini yang dikendorin. Begitu juga dengan sebaliknya. Tiga. Nah, dan kita lihat ini adalah terot. Nah, ini dipakai untuk menyetel tu. Nah, ketika bautnya dia dikendorin, nah di sini untuk menyetel. Ya. Nah gini Bang, kalau seandainya misalnya gini, kalau memang setelannya ini nggak ada, atau misalnya ini strut barnya nggak ada, bagaimana kita melakukan scoring? Nah, jadi jika setelan baut esentriknya yang tidak ada dengan penyetelan caster, nah biasanya itu menyetel dengan SIM. Nah, jadi SIMnya posisinya ada di sini. Oh itu ada kayaknya itu Bang, itu Bang. Nah, biasa digunakan pada mobil Ford E-Press L300 juga memakai SIM. Jadi SIM-nya itu misalkan dipasang dua-dua di bagian kanan dan kiri, itu akan mempengaruhi pada cambernya. Tapi jikalau dia salah satu dicabut atau salah satu dipasang, itu akan mempengaruhi casternya. Nah, ini adalah penyetelan jika memakai SIM pada spuring. Nah, ini adalah tim yang membantu saya yang menjelaskan tentang bagaimana cara pemeriksaan kaki-kaki mobil, yaitu Mas Andrew dengan Mas Toro. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya dan ilmunya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.